kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang memeliharakan kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami makanan dan minuman. Kami bersyukur Engkau juga memberikan kepada kami makanan dan minuman yang rohani, yang memberikan kehidupan bagi kami. Kami berterima kasih untuk ibadah-ibadah yang Engkau perkenankan kami untuk kami boleh ikuti. Kami berterima kasih untuk orang-orang lemah yang Engkau masih senantiasa topang. Kami bersyukur kalau ada di antara kami yang Engkau karuniakan satu buah pemeliharaan khusus, satu buah sarana untuk kami boleh beribadah secara badan, karena Engkau memang menciptakan kami di dalam badan. Kami berterima kasih. Dan kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang demikian ajaib. Engkau sanggup juga memeliharakan orang-orang melalui ibadah meskipun tidak secara badan. Kami percaya pada tangan pemeliharaan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Karena itu kami berserah, kiranya setiap kami, baik yang hadir di dalam tempat ini secara langsung, maupun kami yang ada di rumah, atau bahkan di antara kami yang mungkin mengikuti ibadah di dalam jam yang berbeda dengan kami saat ini, kiranya Tuhan memeliharakan kami dengan cara-Mu sendiri Tuhan, cara-Mu yang ajaib, cara-Mu yang senantiasa membuat kami terperangah, seperti ketika kami ini terbelalak dan terperangah ketika Engkau memeliharakan kami melalui Tuhan Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya. Kami percaya kepada pemeliharaan-Mu, kepada kuasa-Mu, kepada kebaikan-Mu. Karena itu kami mintakan di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Engkau berikanlah kepada kami yang terbaik Tuhan, yaitu firman-Mu dan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk membuka dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai dengan yang ke-54. Yohanes pasal 4, ayat 46 sampai dengan 54. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam versi LAI. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapakah anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang pertama-tama saya ingin ajak kita untuk bersama-sama perhatikan, untuk bersama-sama kita catat. Yang pertama saudara, Yohanes, dalam hal ini penulis Injil Yohanes tampaknya sangat ingin mengaitkan mujizat ini dengan mujizat ketika Tuhan Yesus itu merubah air menjadi anggur. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita bisa lihat di dalam ayat 46 sendiri ditulis. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Bukankah itu sangat sama saudara dengan pasal 2 ayat 1? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Sudah gitu dilanjutkan saudara dengan perkataan di mana ia membuat air menjadi anggur. Nah kita bisa melihat saudara beberapa penafsir mencatat bahwa memang kedua kejadian ini tampaknya sangat dikaitkan. Kita akan melihat ada beberapa kemiripan saudara. Salah satunya kita bisa melihat selain lokasinya di Kana di Galilea, selain langsung dikaitkan dengan tulisan di tempat di mana Yesus membuat mujizat itu, kita juga bisa melihat kaitan-kaitan yang lain. Misalkan saudara, kita mendapati ada orang yang pertama-tama request kepada Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Di dalam versi air menjadi anggur, ibunya Tuhan Yesus yaitu Maria datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Ada mild request, ya ada permintaan yang tidak langsung, bikinlah airnya jadi anggur ya, tentu saja enggak, tapi ada semacam kayak request. Seperti dalam bagian ini kita juga melihat ada pegawai istana yang kasih request kepada Tuhan Yesus. Lalu setelah itu ada respon yang tampaknya seperti kayak teguran ringan. Tuhan Yesus berkata, mau apa kamu daripadaku? Bukankah waktuku belum tiba? Di dalam bagian ini juga ada semacam kayak rebuke ya, ada semacam kayak teguran, yaitu kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Lalu setelahnya kita juga mendapatkan saudara bahwa di dalam kedua peristiwa ini nantinya mujizatnya toh dilakukan.
Lalu satu lagi saudara yang juga sangat penting adalah bahwa di dalam kedua tanda ini saudara, dua-duanya tidak diberikan penjelasan. Hal ini agak berbeda saudara kalau saudara perhatikan dengan tanda-tanda lain yang ada di dalam Injil Yohanes ini. Misalkan ketika Tuhan Yesus itu memberikan makan 5.000 orang saudara, nanti dia akan mengatakan sesungguhnya dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman ya. Jadi setelah memberikan makan ya 5.000 orang ya, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang di dalam versi Injil Yohanes ada penjelasannya, yaitu apa? Yaitu bahwa akulah roti hidup gitu ya. Ada penjelasannya. Lalu saudara kalau kita perhatikan di dalam tanda yang lain, setelah Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus, ada penjelasannya? Ada. Nanti Tuhan Yesus akan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi saudara, di dalam dua tanda ini, dua tanda yang dua-duanya di Kana ini saudara, nggak ada penjelasan. Jadi nanti kita akan melihat keduanya itu memang sangat berkaitan. Dan memang para penafsir mengatakan bahwa memang keduanya ini membuka dan menutup siklus Kana. Jadi kalau kita perhatikan apa itu siklus Kana? Siklus Kana adalah satu buah tindakan pelayanan publiknya Tuhan Yesus ya, yang dibuka dengan adanya dia di Kana, Saudara. Tanda yang pertama di Kana. Setelah itu dia akan bergerak melalui Kapernaum ke Yerusalem. Setelah di Yerusalem dia bertemu dengan Nikodemus dan lain sebagainya. Setelah itu nanti akan kembali lagi ke Kana lewat Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria, lalu di sini kembali lagi ke Kana. Itu disebut sebagai siklus Kana. Dari Kana ke Kana, Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 54 kita melihat ada satu hal yang ditekankan, yaitu dan itulah tanda kedua. Tanda kedua. Jadi bagian yang kita baca ini kita baca sebagai tanda. Bapak Ibu sekalian, ini perlu untuk kita perhatikan dan ini yang akan kita lakukan selama 6 minggu, 6 kali hari Minggu ke depan, Saudara. Yaitu bahwa Injil Yohanes ini banyak dipercayai sebagai buku yang mencatat tentang tanda-tanda. The Book of Signs. Jadi banyak penafsir yang setidaknya sudah secara tradisional itu setuju ada 6 tanda di dalam paruh pertama Injil Yohanes ini, Saudara. Jadi separuh pertama, pasal pertama sampai pasal 11 kita akan ketemu 11 tanda yang diakui secara tradisional. Tanda-tandanya apa saja, Saudara? Yang pertama, air menjadi anggur. Yang kedua, menyembuhkan anak dari pegawai istana ini, Saudara. Yang ketiga, nanti penyembuhan orang lumpuh di Bethesda. Yang keempat, nanti ada memberi makan 5.000 orang. Yang kelima, nanti ada menyembuhkan orang buta di dalam pasal 9. Setelah itu ada membangkitkan Lazarus. Saya sendiri mengikuti penafsiran yang percaya bahwa sebetulnya tandanya adalah 7. Tapi nanti kita akan lihat, Saudara. 7 kenapa kok kita bahas 6 minggu? Karena bagian air menjadi anggur kita tidak usah bahas lagi karena kita pernah percakapkan di dalam persekutuan doa. Jadi itu yang akan kita lakukan, Saudara, dalam 6 minggu yang ke depan. Kita akan melihat Injil Yohanes paruh pertama sebagai buku tentang tanda-tanda. Nah, Saudara, kita boleh bertanya ya, kenapa sih kok Yohanes itu menulis Injilnya dengan pakai tanda-tanda? Saudara, pertanyaan ini penting, Saudara ya. Karena kalau kita lihat ya, tanda itu lumayan unik loh di dalam Injil Yohanes. Kalau kita perhatikan para penulis Injil yang lain itu punya caranya sendiri-sendiri untuk meyakinkan orang tentang Mesias. Gitu ya. Kan kita melihat ya di dalam Injil Yohanes itu tujuan penulisannya jelas. Di dalam pasal 20 ayat 30 dicatat, semua tanda yang kamu lihat ini ya, masih banyak yang lain, tapi tanda-tanda yang saya tulis di sini adalah untuk convince, untuk meyakinkan kamu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi untuk meyakinkan seseorang bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, supaya kamu percaya kepada pribadinya dan kamu mendapatkan hidup, adalah dia pakai cara tanda. Saudara, kita boleh coba lihat, memangnya ada cara yang lain? Oh, ada. Mari kita coba lihat, misalkan di dalam Injil Markus. Markus punya metodologi yang berbeda. Metodologinya Markus apa? Kalau kita lihat di dalam catatannya Arti Frans, Markus itu pakai metodologi perjalanan. Ya, jadi catatan Injil Markus itu dibuka dengan Galilean Ministry, pelayanan Yesus di Galilea. Setelah itu perjalanan menuju Yerusalem, lalu dipuncaki dengan Jerusalem Ministry, pelayanan di Yerusalem. Jadi itu caranya Markus untuk convince salah satunya. Cara tulisnya dia adalah dengan setting geografis. Pelayanan Galilea, bergerak menuju Yerusalem, lalu dipuncaki dengan pelayanan di Yerusalem. Injil Matius misalkan menambahkan polanya Markus itu dengan berbagai macam hal. Salah satunya yang sangat kuat adalah formula kutipan. Saudara kalau membaca di dalam Injil Matius, caranya Matius menjelaskan itu sangat unik dan sangat kaya. Dia banyak memakai formula kutipan. Maksudnya, setelah ada peristiwa tertentu, kejadian tertentu, atau pengajaran tertentu, seringkali dikomentari sama Matius dengan mengatakan, semua yang dikatakan itu adalah supaya genaplah seperti yang tertulis. Itu namanya adalah formula kutipan. Jadi Tuhan Yesus melakukan aksi ini, tindakan ini, pelayanan ini, atau ucapan dan pengajaran ini adalah untuk menggenapkan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Itu disebut sebagai formula kutipan. Nah, saudara kalau mengikuti saat teduh dulu, saudara juga bisa melihat bahwa Injil Matius juga
Polakan berdasarkan 5 blok pengajaran, mengingatkan kita akan kitab Taurat. Bagaimana dengan Injil Lukas? Injil Lukas punya caranya sendiri. Lukas itu nulis metodologi penelitiannya dia. Dia bahkan mengatakan, coba ya lihat ya, sudah ada banyak tulisan, tapi saya akan mencoba untuk membukukannya secara teratur. Maka saudara kalau kepingin melihat catatan tentang hidupnya Yesus dan hidupnya gereja secara terstruktur, lebih sistematis dan secara historis, saudara bisa tengok di dalam Injil Lukas. Nah, Yohanes ini saudara, kenapa kok dia pakai cara tanda-tanda? Tentu saja kita tidak boleh katakan, ya suka-suka lah, Matius sukanya gitu, Markus sukanya segitu, Yohanes mau sukanya gitu, ya terserah. Ya tentu kita tidak bisa memberikan jawaban seperti itu. Saudara, kita perlu bertanya, sebetulnya Yohanes itu dipengaruhi oleh apa sih kok dia bisa nulis dengan cara demikian? Nah, banyak penafsir sudah memberikan usulan yang macam-macam tentang Yohanes itu sebetulnya terpengaruh oleh apa ketika dia menuliskan Injilnya. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes itu sebetulnya sangat terpengaruh oleh budaya atau pemikiran Yunani. Coba tuh lihat tema-tema di dalam filsafat Yunani banyak muncul itu di dalam karya-karyanya Yohanes, baik Injilnya maupun suratnya. Misalkan sudah percakapan tentang logos, ya pada mulanya adalah logos. Nah, itu kan percakapan yang diperbincangkan di dalam filsafat Yunani. Lalu pembicaraan tentang terang, tentang kegelapan, tentang kematian, tentang kehidupan, tentang cinta, itu adalah tema-tema yang dibicarakan juga di dalam filsafat Yunani. Jadi, jangan-jangan Yohanes ini banyak kepengaruh sama filsafat Yunani atau meresponi filsafat Yunani. Ada betulnya, saya pikir mungkin ada betulnya. Tapi saya mengikuti pandangan Andreas Kostenberger, sudah dia mengatakan bahwa Yohanes ini terutama dipengaruhi dan berespon berdasarkan cara pikir Perjanjian Lama. Jadi ketika nanti kita akan membaca tanda-tanda, itu sebetulnya itu punya akar yang sangat dalam di dalam cara pikir Perjanjian Lama. Nah, Andreas Kostenberger sudah dia mengamati bahwa di dalam Perjanjian Lama, tanda itu punya 2 akar tradisi yang kuat. Akar tradisi yang pertama adalah Exodus atau Keluaran. Taurat sudah. Jadi proyek Keluaran itu banyak sekali yang mencatat tentang tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Saya pikir saudara tidak kesulitan ya untuk mengerti ini. Saudara kalau membuka di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran sampai kitab Ulangan yang namanya mujizat Tuhan itu bejibun banyaknya, gitu kan ya. Tujuannya apa? Sama, saudara, tujuannya adalah supaya kamu beriman dan percaya. Kalau nggak percaya gimana? Nggak percaya nggak selamat. Polanya sama kan ya, sama di dalam Injil Yohanes. Kenapa saya katakan demikian? Loh ya jelas. Saudara kalau baca di dalam kitab Bilangan misalkan ya, orang-orang yang tidak percaya itu akhirnya gimana? Nggak selamat. Siapa saja yang nggak selamat? 1 generasi penuh, saudara. Jadi para pengintai, saudara, di dalam Bilangan pasal 13 nanti dia akan mengintai, dan apa yang diintai itu sebetulnya persis seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Allah menjanjikan, kamu nanti akan masuk ke dalam tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Aku akan memimpin kamu, gitu ya. Dan mereka melihat konfirmasi persis pelek sama apa yang sudah dikatakan sama Tuhan. Yaitu tanahnya itu begitu subur dan luar biasa. Tapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan pimpin mereka masuk ke sana, saudara. Maka mereka menjadi tidak percaya, marah-marah sama Musa dan lain sebagainya. Kecuali Yosua dan Kaleb tentu saja, saudara. Lalu nanti kita melihat semua orang pada generasi itu kecuali Yosua dan Kaleb, gak ada yang boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Termasuk Musa, saudara. Cuman Musa di dalam dosa yang lain, saudara. Jadi Musa itu mau disebut masuk tanah Kanaan ya boleh, tapi disebut enggak masuk tanah Kanaan ya boleh, saudara. Masuk tanah Kanaan ya karena dia sudah ada di sebelah baratnya Sungai Yordan. Tapi belum karena disebut sebagai Kanaan proper, itu biasanya adalah wilayah setelah dia melintasi Sungai Yordan, dan Musa enggak sempat itu, saudara. Jadi saudara tidak percaya. Bilangan pasal 13 membawa kepada ketidakselamatan. Apa yang harusnya membuat mereka percaya? Tanda, sign and wonders. Kata itu sudah muncul sebagai paket, tadi kita baca ya. Di dalam bagian ini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat. Kalau kamu tidak melihat sign and wonders, tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dalam cara pikir Perjanjian Lama, tanda dan mujizat itu sangat lekat dengan tradisi Exodus, tradisi Keluaran, tradisi kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, saudara. Tapi saudara, Kostenberger mengatakan ada tradisi yang kedua yang juga sangat kuat berkaitan dengan tanda. Yaitu tradisi apa? Saudara kira-kira bisa tebak, saudara ya. Kalau kita bilang tentang Taurat, biasanya saudara gandengannya kita ngomong apa, saudara ya? Taurat dan, bukan Injil, maksudnya Perjanjian Lama, lagi-lagi ya Perjanjian Lama. Jangan ngomong Taurat dan Injil. Taurat dan apa, saudara? Kitab
para nabi, ya kan? Biasanya kan gandengannya itu ya. Ketika peristiwa transfigurasi, Tuhan Yesus dimuliakan, ada Musa dan ada Elia. Musa mewakili tradisi apa? Taurat, mewakili tradisi Exodus, Keluaran. Sementara Elia mewakili tradisi apa? Tradisi para nabi. Mungkin ada di antara kita yang protes, loh Elia itu kan adanya di dalam kitab raja-raja, bukan kitab para nabi. Well, saudara, di dalam cara pikirnya orang Yahudi, raja-raja itu ya adalah masuk dalam kitab nabi-nabi, di dalam kanonnya mereka sudah early prophets ya. Jadi memang agak sedikit beda dengan kanonnya kita, susunan kanon kita. Tapi dalam susunan kanon mereka raja-raja, di mana di sana memuat beberapa nabi yang besar. Elia, Elisha itu masuk di dalam kitab nabi-nabi. Mereka baginya menjadi nabi-nabi awal atau early prophets. Jadi saudara, ketika kita membaca Injil Yohanes, kita perlu mengerti bahwa tanda-tanda itu akarnya ada di dalam perjanjian lama. Yaitu tradisi Keluaran dan tradisi para nabi. Keduanya ini bicara apa saudara? Tradisi Keluaran dan tradisi para nabi. Ini keduanya bicara apa? Bicara ini saudara. Tradisi Keluaran bicara mereka dibebaskan dari cengkraman musuh. Betul kan ya? Israel dibebaskan dari Mesir, itu namanya apa? Mereka dibebaskan dari cengkraman musuh. Dibebaskan dari cengkraman Firaun. Dibebaskan dari cengkraman kuasa jahat. Mereka being liberated. Mereka being dibebaskan, saudara. Tetapi setelah dibebaskan, apakah mereka? Ya sudah, bebas. Kamu tidak lagi di bawah Mesir. Lalu apa? Tidak di bawah siapa-siapa. Oh, tidak demikian, saudara. Karena setelah mereka dibebaskan, mereka akan dibawa ke Gunung Sinai. Mereka ke Gunung Sinai, mereka dilekatkan dengan Tuhan. Setelah itu mereka akan dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan untuk mengatur satu buah jenis kehidupan, yaitu kehidupan di antara orang-orang yang Allah itu melekat dengan mereka. Jadi, saudara cukup jelas tidak ya? Israel itu pertama-tama, saudara, sangat berada di bawah kurungan Mesir. Mereka dibebaskan dari itu, saudara. Dibebaskan dari kurungan Mesir. Tapi bebas itu bukan artinya ya bebas begitu ya. Bukan, saudara. Tetapi nanti dia akan dibawa ke Gunung Sinai, mulai Keluaran pasal 19 sampai Bilangan pasal 10. Mereka akan ada di Sinai terus-menerus. Untuk apa? Untuk mereka belajar. Mereka bebas bukan untuk keluar dari siapa-siapa, tidak terikat oleh siapa-siapa. No, mereka bebas untuk mereka melekat kepada Yahweh, untuk melekat kepada Allah. Setelah melekat kepada Allah, nanti mereka masuk ke dalam tanah Kanaan untuk menghadirkan satu buah kehidupan berbangsa, satu buah kehidupan sosial masyarakat di mana di dalam masyarakat itu Allah melekat di antara mereka. Nah, saudara, setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka pelan-pelan tidak melekat dengan Tuhan. Bebas dari Mesir, yes, bebas dari Mesir. Lekat sama Tuhan, enggak, saudara, lemnya kurang kuat ya. Jadi mereka pelan-pelan mulai lepas, saudara. Mereka pelan-pelan mulai tertarik sama Baal, mulai tertarik sama Asyerah, tertarik sama Allah-Allah lain. Mulai tidak lekat sama Tuhan. Nah, di situ sudah muncul tradisi profetik, muncul tradisi kenabian. Di mana nabi-nabi itu tidak lagi berkata, kamu harus dibebaskan dari Mesir. Tapi nabi-nabi itu berkata, kamu harus kembali kepada Tuhan. Bebas dari Mesir artinya bukan bebas sebebas-bebasnya. Bebas untuk dilekatkan kepada Tuhan. Maka di dalam tradisi profetik ketika mereka mulai lepas, mereka dihardik, ditegur. Nah, saudara, ada satu buah fitur yang perlu kita perhatikan di dalam tradisi profetik. Yaitu, saudara, tradisi profetik itu banyak sekali memakai tanda. Makanya tadi dikatakan Yohanes pakai tanda, itu salah satu akarnya tradisi profetik. Tetapi tanda-tanda yang ada di dalam tradisi kenabian itu seringkali, saudara, tidak pakai mujizat. Sekali lagi, saudara ya, tanda-tanda yang seringkali ada di dalam para nabi itu tidak pakai mujizat. Ada yang pakai mujizat enggak? Ada sih. Yunus dibuang lalu dicaplok sama ikan, ikannya sakit emah lalu dimuntahin. Ya, itu mujizat sih ya, begitu kan ya. Itu kayaknya kejadian yang nggak bisa diulang-ulang, saudara. Tetapi saudara, misalkan ya, Yehezkiel membakar roti di atas kotoran manusia, lalu setelah itu Yehezkiel membakar roti di atas kotoran binatang, itu mujizat bukan? Bukan sih. Kita mau melakukan itu bisa nggak? Ya bisa sih kalau mau gitu kan ya. Tapi kan ya kita nggak mau. Tapi bisa nggak? Bisa. Itu bukan mujizat. Lalu Yehezkiel itu potong rambutnya sendiri atau istrinya dia mati gitu ya. Itu mujizat bukan? Kan ya bukan. Gak seperti mujizat. Jadi tindakan-tindakan para nabi, khotbah-khotbahnya itu banyak di antara mereka yang adalah tanda-tanda yang jelas. Pada zamannya Yehezkiel sudah sampai banyak orang yang datang sama Yehezkiel bilang, "Hei, kasih tahu kita, kamu itu ngapain aja sih melakukan hal-hal itu?" Ya, kamu bikin satu buah gambaran tentang kota dari batu bata, setelah itu dikasih tanah seperti kayak lagi dikepung, setelah itu dia begini sudah beratus-ratus hari. Mujizat enggak?
Nggak mujizat. Saya juga bisa kalau, saya sih nggak bisa sudah, sakit pinggang sudah beratus-ratus hari suruh kayak begini sudah. Tapi itu nggak butuh mujizat sudah. Orang-orang yang masih muda-muda bisa sudah di sini. Asal suruh tahan loh ya, begini ya. Ini pasti lebih menyesakkan daripada work from home sudah. Diam gini sampai ratusan hari sudah. Itu yang dilakukan sama Yeskiel. Mujizat bukan. Tanda bukan. Yes, itu adalah tanda. Maka sudah ketika kita mendekati Injil Yohanes, kita diperingatkan bahwa sudah tanda, beberapa hal kita mesti ingat. Pertama sudah, melalui tanda ini Anda harus jadi percaya. Enggak percaya itu celaka. Sekali lagi ya, melalui tanda ini Anda harus jadi percaya. Enggak percaya itu celaka. Lalu kedua, bedakan, pisahkanlah antara tanda dengan mujizat. Sign itu tidak sama dengan wonders. Tanda itu tidak sama dengan mujizat. Mujizat tanpa tanda itu nothing. Mujizat tanpa tanda itu enggak jadi apa-apa. Tanda tanpa mujizat itu enggak apa-apa. Sekali lagi saudara, mujizat tanpa tanda itu nothing. Tanda tanpa mujizat enggak apa-apa. Doesn't matter gitu ya. Nah, masyarakat Yahudi enggak gampang saudara untuk menerima hal ini. Jangan-jangan saudara dan saya juga tidak mudah saudara untuk menerima hal ini saudara. Jadi apa jadinya kalau kita itu mengikuti Tuhan, tetapi kita seperti kayak tidak mendapatkan sesuatu. Kita seperti kayak tidak mendapatkan perbuatan-perbuatan Tuhan, produknya dari Tuhan saudara, yaitu mujizat ya. Itu kan seperti kayak kita susah saudara. Maka pada waktu Yesus itu di dalam pelayanan publiknya, banyak orang yang berkata kepada Tuhan Yesus, tunjukkan kepada kami tanda, kami minta tanda. Berikan kepada kami tanda. Itu seringkali sudah dimunculkan dan dalam benaknya mereka. Sign and wonders, mujizat itu sangat-sangat penting saudara. Tetapi di dalam Injil Yohanes kita diajak untuk memisahkan. Tanda itu kadang-kadang pakai mujizat. Di dalam tradisinya Musa tanda sering disertai mujizat. Yes, it's good. Tapi tanda itu tidak sama dengan mujizat. Mujizat saja tanpa tanda itu nothing saudara. Nah kita akan masuk ke dalam bagian tanda yang kedua ini saudara. Kita melihat ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu minta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Saudara, kalau mengingat 2 minggu lalu kita melihat Yohanes itu menulis dengan cara pengkutupan. Betul ya? Ada yang namanya hidup, mati, tidak percaya, tidak percaya, terang, gelap. Ada pengkutupan. Maka ketika kita berbicara tentang anakku itu hampir mati, kita mengingat, ini adalah ada di sisi yang mana saudara? Sisi yang negatif. Anakku itu hampir mati. Maka orang ini mendatangi Tuhan Yesus saudara. Dan kita melihat, ia datang lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Saudara, ada satu buah pendapat menarik saudara ya. Yaitu komentator yang mengatakan bahwa Kapernaum, tempatnya pegawai istana ini, letaknya, itu lokasinya secara geografik lebih bawah saudara daripada Kana. Yesus itu ada di Kana, sementara dia ada di Kapernaum. Maka saudara, bagi orang ini untuk pergi kepada Yesus, dia itu harus naik. Ya kalau kita orang-orang Malang pergi ke Batu, ayo kita naik, yuk kemana? Naik loteng, bukan, mau naik ke Batu. Lalu kalau dari Batu mau pergi ke Malang ngomongnya apa? Saya nanti tak turun, gitu kan? Karena memang lokasinya seperti itu saudara. Jadi pegawai istana ini saudara dari Kapernaum, dia harus naik pergi ke Kana. Mendatangi Tuhan Yesus dengan cara apa saudara? Dengan cara dia naik. Lalu saudara, ketika dia naik, dia memberikan request. Dan requestnya ini gak main-main saudara. Anaknya itu hampir mati. Saudara, jadi kita melihat ini bukan request model orang yang baperan, kebanyakan nonton drakor. Saya gak tahu sih ya, saya gak pernah nonton jadi gak boleh kasih judgement saudara. Tapi ada orang yang baperan saudara ya. Dikit-dikit, aduh Tuhan gimana Tuhan. Dikit-dikit minta tolong sama Tuhan. Tuhan kenapa engkau tidak mendengarkan saya dan lain sebagainya saudara. Ini urgent saudara. Anaknya hampir mati saudara. Ini bukan sekedar sakit biasa, pilek dan itu terasa. Ada kan ya. Orang-orang yang bergumul secara kelewat serius sekali. Kemarin saudara di dalam acara IKHK saya nanya sama Kak Jimmy, sama Kak Dewi. Saya rasa ini orang dua ya, kayaknya kok gak ada pergumulan ya gitu ya. Lalu saya tanya dia, dan betul juga gitu ya. Dia jawabnya, iya ya saya itu bergumul apa ya. Lalu terus dia mengatakan, ya saya kok kayaknya agak kurang rohani gitu ya. Tapi saya lebih menyorot dalam aspek positifnya. Mungkin memang mereka gak bergumul. Gak terlalu banyak pergumulannya. Karena apa? Ya karena mereka betul-betul menggumulkan apa yang memang sama Tuhan suruh gumulkan. Bagian yang enggak, ya enggak usah. Maka ketika yang digumulkan adalah pekerjaan Tuhan, dan dia sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya sudah. Gak ada pergumulan apa-apa gitu ya. Lalu kalau ngomong sama mereka itu agak bingung sudah. Ngomong sama Kak Dewi, ngomong sama Kak Jimmy gitu ya. Kita datang misalkan mau besuk orang itu bingung sudah. Mau ngomong
pendekatan pastoral, kamu mau didoakan apa? Dia bisa bingung gitu. Doakan apa ya? Kayaknya semuanya udah dapat ya begitu ya. Gak perlu doakan apa-apa begitu ya. Dan seperti kayak gak ada pergumulan. Mungkin bisa negatif ya. Mereka kemarin mengatakan, jangan-jangan saya kurang rohani ya. Tapi saya lebih suka untuk menyorot dalam aspek positifnya. Jadi ada orang saudara yang memang gak banyak mengumpulkan aspek-aspek yang gak perlu. Banyak di antara kita itu mengumpulkan banyak sekali aspek yang gak perlu. Aspek-aspek yang sebetulnya ya kalau gak ada itu gak apa-apa. Kemarin, saya kemarin pakai istilah orang-orang di dalam dunia ini banyak yang bergumul karena upilnya kurang banyak dibandingkan tetangganya. Banyak-banyakan upil. Yang digumulkan tuh sampah sebetulnya gitu. Saya kok kurang kaya ya, saya kok kurang ganteng ya, saya kok kurang populer ya, saya kok kurang apa ya, macam-macam sudah. Kalau istilahnya Pak Yadi itu mainan lah. Mainan tuh boleh ada, boleh enggak. Dia sempat mengatakan, kalau namanya jurnal-jurnal internasional, kita mendapatkan penilaian dari indeks Scopus dan lain sebagainya, itu mainan lah. Lu gak punya indeks Scopus juga gak jadi kurang rohani, gak jadi kurang dekat sama Tuhan, kan begitu saudara. Jadi dalam dunia kita, banyak di antara kita yang bergumul untuk hal-hal sampah. Saudara kira-kira bisa tahu lah ya, kalau saudara punya anak remaja, itu kayaknya dia tuh kepingin sekali beli sepeda, misalkan Natal ya, kepingin sekali ini ya, supaya bisa ikut sama temen-temen, itu kepingin sekali itu apa, dapat handphone tertentu ya. Jadi saudara setiap kali lihat dia, selalu saja lihat dia lagi browsing. Dan kalau saudara lihat dia browsing lagi ngapain, dilihat lagi buka apa, lapak-lapak online, dilihat ngapain? Oh, cari handphone gitu. Banding-banding handphone. Setiap kali dilihat YouTube komparasi handphone A sama handphone B sama handphone C sama handphone D. Terus saja lihat komparasi seperti itu. Saudara kalau tanya sama saya kenapa kok saya bisa detail seperti ini? Karena saya juga begitu, Saudara. Ini ya, banyak pergumulan-pergumulan sampah, Saudara, sepertinya dalam kehidupan kita dan kita tahu, Saudara. Setelah saya beli handphonenya, Saudara, dibandingkan sama handphone yang satunya, ya ada selisihnya enggak? Ya ada selisihnya, tapi ya dikit banget. Sampai Saudara dibikin komparasi, dijejerkan. WhatsApp sama WhatsApp dipincet. Nah, menang yang ini. 1/250 detik menang yang ini. Buka duluan gitu ya. Lalu Instagram sama Instagram, nah ini lebih cepat. Nah, untung sekali saya. Dan saya untung juga beli ini dibandingkan sama toko yang itu lebih untung, Saudara. Karena dibandingkan dengan toko yang itu, saya dapat barang yang 2 minggu lebih baru dan 23.500 lebih murah. Wah, untungnya luar biasa. Dan Saudara tahu, Saudara, sampah kan pergumulan kayak begitu. Habisin waktu berapa banyak, tapi manusia di dalam dunia banyak yang menggumulkan pergumulan-pergumulan kayak gitu, Saudara. Yang gak perlu digumulkan. Orang ini, Saudara, pergumulannya gimana? Gak usah lah bergumul, aduh itu urusan kecil, Saudara. Enggak, Saudara, ini anak-anaknya mau mati, Saudara. Siapa di antara kita yang berani mengatakan seperti itu, Saudara? Saudara besuk ke dalam satu orang, Pak tolong Pak doakan anak saya kena corona ini. Dan ini sudah hari yang ke-12 dan kayaknya ini sekarang sudah butuh ventilator dan lain sebagainya. Lalu kita, loh kamu itu kan tahu kan ya, kalau dia mati dia ketemu sama siapa? Tuhan Yesus kan. Kenapa kayak gini mesti digumulkan? Gak usah lah cengeng kayak gitu. Saudara kalau ngomong kayak begitu, saudara akan susah jadi pendeta begitu kan. Jemaat itu pasti hilang semua, saudara. Ini pendeta apa ini begini ya? Sekolah teologi di mana? Gak ambil pastoral counseling ini dulu apa? Sekolah teologimu mungkin gak ada kelas pastoral counseling ya? Atau dosennya ngaco ya? Kan itu jadi begitu, saudara. Ini orang pergumulannya super serius kan ya, amat sangat serius ya. Yaitu apa? Anakku hampir mati, cepet Tuhan. Dan dia memanjat mendatangi Tuhan Yesus, tapi sudah Tuhan Yesus jawabannya kok sinis ya. Ini pergumulan serius tapi jawabannya sinis. Tuhan Yesus dulu nggak masuk ke dalam STT yang saya masukin, sudah ya, nggak ambil pastoral counseling jangan-jangan, dan dia justru menghardik orang itu dan mengatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Loh ini orang lagi keadaan serius kayak begitu malah dihardik, sudah. Kenapa saudara seperti ini saudara? Karena dia nggak belajar pastoral counseling, pasti bukan saudara ya. Kalau kita belajar pastoral counseling kan mesti caranya kita, patternnya kita seperti Yesus saudara. Jadi Yesus kenapa kamu jawab seperti ini saudara? Karena Yesus melihat ada satu buah problem yang lebih serius. Anaknya mau mati itu urgent nggak? Urgent saudara. Dijawab nggak sama Tuhan Yesus? Dijawab nantinya. Tapi ada yang lebih urgent yang nantinya dibereskan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Yaitu apa? Yaitu kamu itu cari wonders. Kamu berjalan di dalam perjalanan memanjat ke atas, naik ke atas di dalam perjalanan apa? Perjalanan untuk mendapatkan miracle, untuk mendapatkan mujizat. Kamu gagal untuk percaya kepada Tuhan Yesus hanya dengan word, hanya dengan kata-kata. Kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, maka kamu gak percaya. Itu problem lebih serius. Saudara, ada di antara kita punya banyak problem yang mungkin bukan upil, mungkin bukan sampah. Sekali lagi, karena saya sudah ngambil kelas pastoral counseling, jadi saya tidak akan gampang-gampang mengatakan, pergumulan itu tidak penting. Allah kamu seperti kayak anak kecil. Sudahlah jangan mengeluh-mengeluh kayak gitu ya. Ya cukuplah, sedikit saja, tidak usah lama-lama. 2,5 menit cukup, setelah itu melayani Tuhan lagi. Enggak lah, saya kan enggak seperti itu ya. Melo-melo dikit boleh, gitu kan ya. Anak-anak masih remaja, ya kita mengerti lah, melo-melo dikit boleh sudah. Tetapi sudah, meskipun mungkin itu adalah pergumulan-pergumulan yang penting buat kita. Dan jangan-jangan pergumulannya memang betul-betul serius. Anak sakit itu kan serius betulan ya. Dia bisa sekolah itu kan serius betulan sudah.
Ada hal yang lebih serius sudah daripada hal itu. Jadi saya bukan mau mengecilkan pergumulan-pergumulan yang serius itu, tetapi ada pergumulan lain yang sangat jangan sudah. Selama ini kita kecilkan padahal itu amat sangat serius. Yaitu apa sudah? Yaitu yang kita butuhkan itu bukan perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi kita melekat kepada Tuhan. Kita seringkali berpikir di dalam urusan tanda, setelah dibebaskan dari Mesir, saya bebas dari ancaman neraka, selesai. Apakah kehidupan realitas spiritualitas saya sehari-hari itu saya melekat kepada Tuhan? Itu sudah jadi urusan yang berbeda buat kita. Tanda di dalam tradisi kenabian banyak kali tidak meliputi mujizat. Dan di dalam tradisi kenabian teguran mereka terutama adalah apa saudara? Teguran mereka terutama adalah bukan karena mereka diperbudak oleh Mesir. Mesir sudah lama sekali, sudah nggak usah dipikirin lah Mesir sudah. Sekarang problemnya mereka apa? Problemnya mereka adalah mereka itu nggak melekat kepada Tuhan. Itu problem yang serius. Kalau Tuhan itu tidak bikin atraksi macam-macam, kita tidak bisa terus-menerus melekat kepada pribadinya Tuhan. Itu problemnya, saudara. Problemnya jangan-jangan saudara dan saya sampai saat ini masih menghadapinya, saudara. Yaitu kita tidak terus-menerus melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus menghardik. Bukan karena pergumulan anak itu tidak serius, tapi karena ada pergumulan lain yang jauh lebih serius yang harus terus-menerus digumulkan. Yaitu apa? Kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu itu tidak percaya. Maka yang terjadi sudah selanjutnya dia pegawai istana itu berkata, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Datanglah. Sudah kata datang. Itu di dalam bahasa aslinya itu mengandung makna pergilah turun. Karena memang karena lokasinya di atas sudah. Pergilah turun. Jadi Tuhan datanglah. Artinya Tuhan turunlah ke tempat kami. Turunlah ke tempat kami. Karena apa? Karena anakku itu hampir mati. Turunlah ke tempat kami sebelum anakku itu mati sudah. Lalu lanjutannya kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Anaknya masih di Kapernaum, saudara. Dia masih di Kana. Dia belum melihat mujizat apa-apa. Dan nanti kita melihat ya, catatan ya, bahwa ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Menunjukkan bahwa ada gap waktu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata-kata itu, dia belum lihat apa-apa. Dia cuma dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia belum lihat apa-apa. Sampai dia jalan, ada gap waktunya, ada jaraknya, ada jedanya, ada pausnya. Dia jalan, baru ketemu dengan hamba-hamba yang datangi dia. Untuk mengatakan bahwa anaknya itu hidup. Artinya, saudara, ketika pertama kali dia mendengarkan Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, pulanglah, anakmu hidup. Lalu dicatat, dia percaya. Dia belum lihat, saudara. Nah di sini kita melihat ada progresi, saudara. Ada pergerakan. Yaitu dari tadinya, orang itu cuman bisa percaya kalau lihat wonders, lihat mujizat. Sekarang dia percaya melalui apa? Melalui word, melalui kata-kata Tuhan Yesus. Dan definitely saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal pertama, firman, kata-kata, word, itu apa saudara? Turun ke dalam dunia. Betul ya saudara ya? Yohanes pasal pertama, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan, word itu adalah Allah. Dan dia itu nanti akan turun ke dalam dunia. Sekarang sudah, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu. Tuhan Yesus, sang firman itu berfirman kepada hamba pegawai istana ini. Dan dia itu mengatakan apa? Kamu pergilah, pulanglah. Dan firman itu turun. Firman itu turun kepada anak itu yang ada di Kapernaum. Dan anak itu hidup saudara. Dan orang ini percaya kepada firman. Bukan sekedar percaya kepada mujizat. Ada perbandingan yang serius saudara. Di sini saudara. Maka kita melihat ada progresi iman dari orang yang tadinya saudara cuman berkutat di dalam tradisi mujizat yang besar, sekarang jadi berpusatkan kepada percaya kepada firman, kepada kata-kata Tuhan Yesus yang turun menjangkau kepada orang mati yang akhirnya nanti akan menghidupkan. Saudara, ada seorang ahli perjanjian baru dari Perancis saudara. Saya nggak yakin saya melafalkan namanya dengan benar saudara. Boismart Cloud, Boismart mungkin salah lafalnya saudara. Karena lafal saya Jawa, saudara. Pokoknya tulis BOIESMARD. Nah, saudara, dia itu punya pendapat yang mana pendapatnya mungkin agak berlebihan, saudara. Tetapi apa yang dia sampaikan itu menarik untuk membuat kita itu bisa melihat paralelisme, saudara. Dia punya pendapat adalah bahwa banyak bagian Injil Yohanes itu nanti akan diredaksi oleh Lukas. Disentuh secara final ya, diredaksi, ditambahkan dengan sentuhan-sentuhan oleh Lukas. Karena apa? Karena kalau kita lihat itu banyak kemiripannya dengan Lukas. Salah satu yang mencolok saudara kemiripannya dengan tulisan Lukas adalah saudara, orang itu nanti akan percaya ia dan seluruh keluarganya. Ini tradisi sangat Lukan saudara. Percaya bersama dengan seluruh keluarga, saudara tidak terutama dapati di dalam Injil Yohanes yang lain. Saudara juga tidak terutama dapat di dalam Injil Matius atau Markus saudara. Tapi ini tipikal sangat Lukas.
Kok bisa saudara? Karena Lukas di dalam Kisah Rasul nanti akan mencatat beberapa kali ketika seorang percaya seluruh keluarganya jadi percaya. Siapa saja saudara? Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 11, lalu Lydia dalam Kisah Rasul pasal 16, lalu setelah itu kepala penjara yang di Filipi pasal 16, lalu setelah itu ada Krispus pasal 18, semuanya saudara, semuanya itu percaya, lalu seluruh keluarganya. Sekali lagi ya, ada Cornelius, ada Lydia, ada kepala penjara di Filipi, ada Krispus. Tipikal sangat Lukas. Maka dia mengatakan ini kemungkinan besar diredaksi oleh Lukas. Kita boleh gak percaya, saya sendiri juga merasa pendapat itu berlebihan. Tapi at least saudara, kita melihat entah punya sumber yang sama, entah bisa mengakses hal yang sama. Tampaknya memang Yohanes itu ada semacam kayak paralelnya di dalam bagian-bagian tertentu dengan Lukas. Dan kalau kita tanya kepada saudara, peristiwa penyembuhan anak pegawai istana yang sembuh hanya dengan kata-kata tanpa didatangi Yesus, bukankah itu juga tercatat di dalam Injil Lukas? Ya, para penafsir berdebat ini peristiwa yang sama atau berbeda. Tapi at least saudara, patternnya itu mirip sekali saudara. Dan kalau kita lihat pattern yang ada di dalam Injil Lukas, ini nggak dijelaskan dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Lukas dicatat itu adalah centurion saudara, Gentiles, orang non Yahudi. Centurion itu orang non Yahudi saudara. Di dalam bagian ini kemungkinan Yahudi sih, tapi kita tidak mendapatkan penjelasan. Tapi kalau kita boleh coba bandingkan dengan Lukas, saudara, maka kita bisa melihat ini polanya itu mirip dengan teologianya Lukas, saudara. Bagaimana, saudara? Nah, kalau kita lihat, saudara, ya, di dalam pasal 2, Yesus itu bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nikodemus adalah orang Yahudi dari Yerusalem. Ya, setelah itu Yesus akan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dan di sini Yesus akan menyembuhkan anak pegawai istana, saudara. Dari Yerusalem, setelah itu Samaria, setelah itu non-Yahudi. Saudara teringat apa saudara? Ring a bell enggak? Enggak, teringat apa-apa gitu ya. Harusnya saudara teringat lah ya dengan Kisah Rasul pasal pertama. Kalau Roh Kudus turun atas engkau akan jadi saksiku dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai ke dalam daerahnya orang-orang non-Yahudi. Dalam bagian ini kita ketemu ada Nikodemus, yang meskipun dalam bagian itu tampaknya gelap, tapi saudara kalau perhatikan dalam progresinya Injil Yohanes, makin lama makin baik, makin lama makin baik gitu kan. Ada Nikodemus, Yerusalem di Yudea, setelah itu akan ada perempuan Samaria, setelah itu akan ada ini saudara. Intinya yang saya ingin katakan adalah apa saudara? Ada perjalanan misi saudara. Ada pergerakan dari mati menuju hidup. Diulang saudara beberapa kali. Datanglah sebelum anakku itu mati. Anaknya hampir mati. Diulang 2 kali. Lalu nanti kata hidup muncul juga 3 kali saudara. Pulanglah anakmu hidup. Lalu nanti orang-orang datang ngasih tahu anaknya sudah sembuh. Lalu dikatakan itu anak saat itulah Yesus berkata kepadanya anakmu hidup. Jadi kata mati dan kata hidup itu diulang loh. Ada progresi saudara. Dari mati menuju hidup. Dari percaya sekedar mujizat sampai percaya betul-betul tanda yang merujuk kepada pribadi Yesus. Maka saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat, saudara, coba evaluasi dalam diri kita, dalam perjalanan spiritual kita, ketika kita mengikut Tuhan, saudara, yang menjadi sasaran kita, sukacita kita adalah ketika kita mendapatkan sesuatu dari hubungan kita dengan Dia, apapun itu, kelancaran, bisnis yang oke, kesehatan, keselamatan, masuk surga, atau kita menjadi dipuaskan, atau kita menjadi tidak puas-puas, kepengen terus-menerus melihat pribadinya Dia. Seperti kalau saudara itu bertemu dengan kekasih. Saudara bertemu kekasih itu macam-macam ya, bisa anak, bisa orang tua, bisa pasangan hidup. Saudara bertemu dengan mereka, itu seringkali saudara itu tidak berpikir untuk mengharapkan apa-apa, pokoknya lihat dia aja seneng. Saudara kan bisa kayak orang kalau pertama kali punya anak gitu ya, bisa seperti kayak orang kebelet kencing loh, mau pulang itu. Pengen pulang itu seperti kayak orang kebelet gitu. Setelah itu buka masuk kamar lihat orang udah gitu kan ya. Kayak udah puas gitu. Enggak ngapa-ngapain dia. Pokoknya kita lihat aja puas. Aku menjadi puas dengan lihat mukamu gitu kan ya. Padahal dia ngapain? Ya tidur aja gitu. Tapi kita puas. Karena apa Saudara? Karena kita hubungannya sama pribadi. Masalah pribadi itu nanti bisa memberikan segala sesuatu, itu urusan kedua Saudara. Tapi kita menjadi puas bukan dengan wonders, bukan dengan mujizat atau bukan dengan apa yang dia bisa perbuat atau bisa berikan bagi kita. Tapi kita menjadi puas dengan pribadinya. Tanda itu merujuk kepada pribadi. Nah saudara, terakhir, bagaimana sih supaya kita bisa dipuaskan dengan Allah? Bagaimana supaya kita bisa dipuaskan dengan Dia? Mari kita coba lihat sekali lagi saudara. Kaitan antara bagian ini dengan mujizat di Kana saudara. Saudara, kok mujizat di Kana ini juga di Kana gitu kan ya. Dengan mujizat air menjadi anggur. Saudara, kalau kita bicara tentang air menjadi anggur, lalu peristiwa pernikahan, itu apa fitur utamanya? Anggur itu dalam perjanjian lama banyak dicatat untuk apa saudara?
mabuk-mabukan. Bukan sih, yang terutama bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi anggur itu seringkali dipakai untuk menggambarkan apa, saudara? Sukacita. Sukacita. Jadi saudara, di dalam pasal 2 dikatakan bahwa Yesus akan memberikan kepada kita sukacita yang sejati. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa Yesus akan memberikan kepada kita hidup yang sejati. Ini masih foretaste ya, nanti ke belakang tema tentang hidup makin lama akan makin kuat saudara. Tapi di sini kita melihat hidup yang diberikan oleh Yesus itu adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Bagaimana itu bisa kita pahami saudara? Saudara begini. Saudara pernah dengar gak sih kalau ada orang-orang yang bergumul seperti ini? Saya sih ya, lihat ya GRII atau gereja Reform, itu gereja bagus. Pengajarannya bagus. Hamba-hamba Tuhannya kayaknya serius kalau ngajar. At least kesannya kayaknya serius ya. Koyoke persiapan, nggak tahu bener atau enggak, gitu kan ya. Tapi at least kesannya begitu, serius. Ini kayaknya gereja bener loh. Cuman, nah ada cumannya. Cuman apa saudara? Kurang fun, nggak asik, nggak hangat jemaatnya. Senyumnya itu diukur, irit sekali gitu. Sudutnya nggak boleh lebar-lebar. Gitu. Kalau sampai, kayaknya cirinya gereja lain. Kalau dalam GRI biasanya cool, senyumnya. Nah gitu, itu baru GRI banget gitu kan. Tipikalnya ya pokoknya cool gitu kan ya. Jadi gak fun. Bener sih kayaknya, tapi ya gimana ya, gak fun saudara. Gak enjoyable. Saudara saya percaya, kita perlu introspeksi. Gereja-gereja seperti itu harus introspeksi ya. Gereja seperti kayak GRI harus introspeksi. Kalau kita tidak hangat, itu artinya kita gak biblical. Karena kita punya kehangatan cinta kasih Tuhan kok. Kalau kita itu tidak akrab satu dengan yang lain, kita mesti bertobat. Tapi saudara, kalau kita tidak fun, dengan cara dunia kita itu fun, kita perlu bertobat enggak? Enggak, saudara, enggak perlu bertobat. Terus gimana, saudara? Seleramu yang harus bertobat. Selera kita terhadap sampah itu yang mesti bertobat, saudara. Bukan sebaliknya, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, kita bukan anti kritikan, kita harus open, saudara. Kalau memang ada di antara kita yang memang tidak hangat, memang orangnya dingin, memang kurang cinta kasih, saudara, harus bertobat. Itu akan dihardik. Kalau kita lihat ya di dalam jemaat-jemaat kitab suci kita, Efesus gitu misalnya, dihardik karena kurang hangat, kurang mencintai, kehilangan kasih mula-mula. Ya, itu memang harus ditegur, saudara. Tetapi kalau kita tidak punya fun, seperti cara dunia kita fun, jadi gimana, saudara? Kita mesti bertobat? Tidak, saudara. Kita punya lagu-lagu, warisan, himne dan lain sebagainya, nggak fun. Bahkan, saudara ya, di dalam the words on the street, saudara ya, ucapan-ucapan yang beredar di antara masyarakat, saudara. Masyarakatnya tidak belajar tentu saja, saudara. Lagu himne itu identik dengan lagunya orang tua dan lagunya orang lama. Pernah betul-betul secara literal ada orang dari gereja Injili sekitar kita, saudara, yang datang kepada saya, janjian sama saya, nanya, saudara. Lalu dikatakan, Pak, kenapa kok di dalam gereja ini cuma mau pakai lagunya orang-orang tua? Loh, siapa yang ngomong begitu? Iya, lagunya ini kan lagu-lagunya orang tua. Lalu saya tanya, loh, kamu kok tahu kalau ini lagunya orang-orang tua? Memangnya orang kecil nggak boleh nyanyi lagu ini, gitu kan ya? Saya tanya, saudara, itu betul-betul mereka tidak terlatih, tidak terdidik dalam bagian itu, saudara. Tetapi itu betul-betul dihayati, dipercayai secara demikian oleh masyarakat yang luas. Jadi kita gimana, saudara? Kita harus mulai belajar lagunya orang-orang muda atau lagu-lagu yang lebih kekinian, saudara. Jadi ya nanti coba order Kak Nina, Joshua, Pak Tio, gitu kan ya. Josia juga kita bikin lagu yang lebih lebih anak muda punya. Bila perlu dikasih lampu yang begini-begini, gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kita fun, the way dunia kita fun. Kayak begitu, saudara. Enggak, saudara ya. Enggak perlu, saudara. Enggak perlu. Kalau kamu nggak doyan sama beginian ya sudah gitu ya. Kamu yang mesti bertobat, bukan kita yang mesti bertobat, saudara. Saudara, kalau kita nggak cocok sama Yesus, terus Yesusnya mesti bertobat gitu ya. Yesus inkarnasi, iya, saudara. Tapi dia akan bawa kita kepada kesucian, nggak bisa sebaliknya. Wah, Yesus itu kan saling menerima ya. Kalau bisa Yesus tuh biar bisa kita peluk-peluk, dia LGBT juga gitu, tidak perlu, saudara. Enggak, saudara, nggak ada, saudara. Ceritanya kita mesti bertobat, saudara, bukan sebaliknya. Jadi sekali lagi, kita mesti open, tapi kita mesti tahu, saudara, bahwa selera kita, saudara, selera kita tentang joy itu harus dididik, harus dilatih, saudara. Jadi kehidupan, sukacita, itu dua-dua ditawarkan. Dan sukacita yang ditawarkan itu adalah sukacita yang sejati. Saya tidak bisa masuk ke dalam satu buah restoran yang sangat mahal. Makanannya itu didesain untuk makanan para raja, misalkan itu. Harganya mahal sekali. Tapi lidah saya adalah lidah yang sangat terbiasa dengan makanan yang full micin, saudara. Lidah saya ini didesain full micin, saudara. Pokoknya kalau sudah micinnya banyak, ini makanan enaknya luar biasa, saudara. Beberapa makanan ada di antara kita yang suka, nggak usah saya sebutkan mereknya, saudara. Nanti saudara jadi kepingin, saudara. Makanan yang instan itu, itu enaknya luar biasa, saudara. Di lidah saya sangat cocok. 1 minggu sekali minimal. Ya, kalau nggak ketahuan bisa 2 kali, 3 kali, saudara. Hopefully nggak ketahuan. Kalau ketahuan nanti bisa digegerin sama banyak orang, saudara. Jadi saya lakukan, lidah saya sudah sangat terbiasa, saudara. Kalau masaknya pas, teksturnya pas, panasnya pas,
Terus bumbunya juga dituangkan semua, dimakan tuh, aduh enak sekali, enak sekali. Lidah saya sudah sangat customize dengan micin seperti itu sudah. Lalu saya masuk ke dalam restoran yang mahal sekali, disajikan ikan yang gak tau lah, dibumbui bumbu-bumbu kelas atas lah, semuanya itu bagus gitu. Lalu saya coba, kok nggak enak ya, nggak seperti kayak mie itu ya, makanan yang saya suka itu nggak sama ya. Jadi restoran ini harus bertobat, kurang merakyat. Kurang mengasihi orang-orang yang seleranya seperti saya, saudara. Yang mesti bertobat siapa ya, saudara? Restorannya mesti bertobat atau seleranya kita yang mesti bertobat, saudara? Kebalikan, saudara ya. Maka kita melihat, saudara, bahwa kita dihidupkan oleh Tuhan, memiliki hidup. Kita perlu juga mengalami pertobatan selera, saudara. Mari kita belajar mendapatkan sukacita seperti yang disajikan oleh Tuhan. Sukacita seperti apa itu, saudara? Saudara, the word, firman, itu turun dan memberikan hidup. Bersukacitalah dengan kita tahu, saudara. Kiranya kita boleh dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan gairah yang sangat besar, dipuaskan ketika kita melihat ada firman yang dari sorga turun, dan bukan cuma turun, saudara. Dia memberikan kepada kita hidup, dan memberikan kepada kita hidup dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara dia mati, saudara. Orang ini berkata, ikutlah dengan saya turun, ikutlah dengan saya turun ke Kapernaum supaya anak saya hidup. Yes, aku akan beri itu. Tapi aku akan beri itu dengan cara yang jauh melampaui yang kamu bayangkan. Yaitu apa? Dia turun bukan dari Kana ke Kapernaum. Dia turun dari sorga ke Golgota. Dia turun dari kehidupan menuju kematian. Kalau sudah gak punya selera seperti ini, bertobatlah. Ini yang disebut sebagai joy. Ini yang disebut sebagai kenikmatan. Kiranya saudara, dengan adanya Injil ini yang menyajikan pada kita langkah, menyajikan pada kita jalan untuk ada pergerakan dari mati menuju kepada hidup. Kiranya kita juga bergerak, sudah di dalam selera kita juga boleh bertobat. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau menyajikan kepada kami satu buah Injil yang tidak lelah untuk menghardik kami, namun juga sangat kuat untuk menarik dan memanggil kami, mendekap kami. Menegur-negur kami, namun juga menghibur-hibur kami, memberikan kepada kami satu buah dekapan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang demikian mencintai kami. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang dipuaskan secara penuh ketika kami mendapati ada firman yang turun. Ada Yesus yang turun ke Golgota. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk belas kasihan, untuk cinta-Mu yang demikian besar bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri.